Oke sahabat Napak Tilas, kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu juru pelihara, yaitu di situs Pangeran Ardisela ya, situs Muara Bengkeng. Situs Muara Bengkeng, nanti dengan Pak Basir. Pak Punten, boleh diceritakan awal mulanya menjadi juru kunci itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mun Basir, jupel atau juru pelihara atau juru kunci situs Muara Bengkeng, Makam Pangeran Ardisela, Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Saya selaku juru kunci menggantikan juru kunci yang lama yang dulu, yaitu ayahanda Bapak Muhammad Ashar. Setelah beliau wafat tahun 1987 dan sekarang dilanjutkan oleh saya Bapak Basir sampai sekarang. Apa sih motivasi Bapak menjadi juru kunci waktu itu? Nah, 36 tahun yang lalu. Iya Pak, mungkin boleh diceritakan nih, sharing ke teman-teman. Ya, artinya karena yang kami pelihara ini adalah seorang tokoh wali, tokoh ulama, penyebar agama Islam, dan situsnya perlu dirawat, dipelihara karena keberadaannya ini dibutuhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama yang lingkup dekat. Karena beliau ini adalah seorang tokoh yang dulu kiprahnya adalah mengajak umat untuk mendekat kepada Allah, mengajak umat untuk mengenal Allah. Yaitu kiprahnya dulu, artinya Ardisela itu menyebarkan agama bersama dengan Mbah Muqayyim, terutama di wilayah Kabupaten Cirebon Timur terutama. Sehingga artinya beliau ini yang mendiri cikal bakal berdirinya pondok-pondok pesantren yang ada di terutama Buntet Pesantren, maupun anak-anak cucunya nanti ada yang di Gedongan, bahkan ada yang di Kempek. Gitu. Oke, berarti sebenarnya Bapak waktu itu tujuannya adalah untuk pengabdian ya? Betul sekali, untuk Pak. mengabdi melestarikan situs yang ada di sini ya? Betul. Nah, selama Bapak menjalani sebagai juru kunci atau juru pelihara, pernah nggak Bapak mengalami hal-hal yang unik gitu? Kalau yang unik sih artinya itu saya nggak berani bicarakannya. Nanti timbulnya masyarakat ada rasa takut dan sebagainya. Sebab ya jelas yang namanya sebagai juru pelihara pasti ada suka dukanya Pak. Nah itu suka dukanya aja nih Pak. Suka dukanya menjadi juru pelihara nih 36 tahun menjadi juru pelihara nih, apa sih suka dukanya nih Pak? Nah terutama sukanya dulu Pak ya. Saya merasa bangga bahwa saya sudah artinya mengikuti perintah dari leluhur kita, artinya menjaga, merawat, karena memang situs ini adalah sering dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat karena jasa-jasa dari beliau adalah syiar Islamnya, sehingga murid-muridnya banyak di luar sana yang anak cucunya menjadi tokoh-tokoh kiai, tokoh-tokoh ulama. Contohnya ya keturunan dari Mbah Muqayyim dan Ardisela pun banyak. Nah, saya merasa bangga, artinya saya sudah mengorbankan tenaga saya, pikiran saya untuk menjaga dan merawat, melestarikan situs makam Pangeran Ardisela ini. Itu sukanya, jadi sukanya. Bapak bangga ya? Bapak bangga ikut melestarikan situs ini. Betul. Nah, sekarang dukanya nih teman-teman pengen tahu nih dukanya Bapak. Ya jelas, dukanya juga sama, banyak Pak. Ketika kita mengalami ada kerusakan, kerusakan situs, kerusakan ini kadang-kadang ya artinya sedih. Harus kemana kita lari, kita minta artinya bantuan. Ya alhamdulillah segala sesuatunya Allah yang menentukan, sehingga alhamdulillah kondisi keadaan bangunan ini sudah keadaan ya layaklah untuk dikunjungi. Nah, Bapak mungkin punya cerita nih terkait dengan pengunjung yang datang ke sini. Itu pengunjung itu rata-rata dari mana, Pak? Yang paling jauh deh.
Yang dari Jakarta ada, yang dari Cikarang ada, yang dari Bekasi ada, bahkan yang dari Bandung ada, banyak kok Pak. Banyak. Betul. Oh. Nah, mereka itu datang ke sini karena tahu di sini ada salah satu situs atau karena mimpi harus datang ke sini, Pak? Jadi dasarnya mungkin kalau tempat-tempat seperti ini Pak, Ya. jadi seolah-olah seperti ada magnetnya Pak. Panggilan gitu ya? Ya, panggilan batin. Iya, iya, iya. Karena dasarnya apa? Seperti kita buka surat Al-Imran ayat 169 dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di sana, kata Allah, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Ya. Kata Allah, janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ya. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup, inda rabbihim yurzaqun, sehingga diberi kenikmatan insyaallah. Nah itu. Ya, artinya apa? Orang-orang yang mati di jalan Allah, yaitu orang yang mengembangkan agama Islam, bukan hanya syuhada saja yang artinya disebut orang yang mati di jalan Allah. Nah, termasuk sabilillah, orang yang mengajarkan agama, mengajak-ngajak umat untuk mendekat kepada Allah, itu juga sabilillah. Maka jangan disangka mati, beliau itu hidup. Artinya apa? Hidup. Ketika berbicara tentang Arlisela, itu enggak mati, hidup. Dibicarakan tentang jasa-jasanya, tentang apa ilmunya, karena beliau ini dulunya di samping apa mengajarkan thariqat untuk jalan mendekat kepada Allah, menghubungkan antara manusia supaya dekat dengan Allah. Nah, dulu kiprahnya Mbah Muqayyim sistemnya pengajaran dengan kitab kuningnya dan Arlisela dengan thariqatnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oh, oke. Itu berarti suka dukanya Bapak menjalani sebagai juru kunci atau juru pelihara ya? Betul. Nah, Bapak selama ini tinggal di sini atau memang tinggal di rumah kalau ada tamu datang ke sini? Nah, ada yang artinya ketika ada pengunjung, ya artinya ada diberitahu di SMS kan sekarang ada HP. Nah, Pak, saya udah standby ada di makam, saya datang. Itu kadang-kadang pengunjung itu ada yang malam datangnya berziarah, ya intinya artinya berziarah kubur, bertawasul, memohon kepada Allah melalui lewat perantara beliau. Mudah-mudahan doa kita semua, keinginan kita semua, hajat kita semua disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat karamah. Pak, paling malam nih kalau pengunjung datang ke sini itu jam berapa sih? Terkadang jam 12 sampai ke atas, jam 1 juga ada. Oh, ada? Ada. Oh. Kadang-kadang suka keliling-keliling dulu. Oh. Kadang dari Gunung Jati langsung ke sini. Ke sini? Iya. Oh, iya, ternyata beliau ini hebat nih teman-teman ya. Beliau hebat meluangkan waktu di sela-sela tidurnya ya Bapak ya, untuk menemani tamu gitu. Pak, kalau boleh tahu Bapak itu kan banyak malam atau siang sih Pak yang kunjung ke sini? Hampir siang malam juga, apalagi kalau Jumat Kliwon boleh lihat sendiri nanti kalau Kliwon. Terutama di situs Muara Bengkengnya itu banyak ibu-ibu membawa anak-anak yang lambat jalan, yang belum bisa jalan, lambat jalan itu dimandikan di sana. Yang lambat berbicara, yang belum bisa bicara, yang penting tidak tuli. Dan saya terapi, saya mandikan di sana sampai 3 Kliwon, ya alhamdulillah. Oh. Itu, jadi banyak orang datang ke sini ya untuk syariat ya, penyakit-penyakit tertentu ya, yang kaitannya dengan tadi ya, misalnya susah jalan dan lain-lain. Belum bisa jalan ya, anak kecil yang lambat jalan. Nah Pak, selama Bapak 36 tahun melakukan pengabdian di situs ini, nah berarti Bapak lebih banyak di sini dong kalau gitu. Betul sekali. Dibandingkan di rumah. Nah, istri anak nggak komplain Pak? Ya alhamdulillah, itu harus resiko mungkin barangkali. Dari awal sebelum nikah juga saya sudah artinya sering menggantikan orang tua karena sudah renta, usia sudah tua. Artinya itu kalau ada tamu ya mulai saya itu sebelum tahun 87. Oke. Nah, Bapak bagaimana sih cara ngebagi waktu antara sebagai juru kunci atau juru pelihara dengan di keluarga gitu, Pak?
Ya otomatis kami dibutuhkan oleh masyarakat Pak, bukan hanya milik keluarga. Saya ini adalah milik masyarakat Pak. Ketika membutuhkan, bukankah sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya? Itu. Istri pernah komplain nggak? Kok ini suami saya jarang pulang gitu? Pernah komplain nggak? Alhamdulillah tidak kok Pak. Emang sudah, karena dari awal sudah tahu. Artinya sudah tahu profesi saya seperti ini ya, dinikmati aja Pak. Nah, pernah nggak Pak punya pengalaman nih ada tamu datang ke sini ziarah, terus kembali lagi gitu? Pernah? Ya banyak. Ya contohnya kemarin itu yang artinya dari Cikarang itu. Ya karena sering ke sini sudah seperti keluarga sendiri. Sering rutin, jadi merasa terpanggil, saya belum ziarah. Gitu. Jadi banyak yang berulang kali datang ke sini ya? Banyak sekali Pak. Maksudnya ini sehingga sampai bisa terlaksana dibangun ini kan dari para penziarah Pak, yang artinya alhamdulillah. Dulu itu ya, kalau boleh diceritakan ke teman-teman seperti apa sih situs ini Pak? Pertama kali Bapak atau misalnya sebelumnya waktu bapaknya Bapak gitu ya, sebagai juru pelihara, dulunya kayak gimana sih situs ini? Atau memang dari dulu seperti ini dan sekarang seperti ini? Ya artinya dulu itu sebelum mengalami renovasi, ini aslinya Pak, tembak tombok ini tidak pakai aduk Pak. Batanya bata ukuran besar, itu tumpuk saja, kotak kosong sebutnya. Cuma sekitar tahun 80-an, saya juga belum paham tentang cagar budaya, ya. Jadi renovasilah, akhirnya sudah berubah seperti ini. Karena kondisi yang artinya memprihatinkan, yang dibutuhkan karena sudah rusak dan ingin dirapihkan hingga seperti ini yang sekarang. Kuta-kuta ini kuta-kuta dulu atau kalau batanya dulu, zaman dulu. Bata zaman dulu. Zaman dulu cuma bentuk bangunannya, bentuk tumpukannya itu tidak sama, tidak seperti dulu. Gitu. Nah, ini dulunya hutan belantara atau gimana? Betul, ini hutan belantara. Nah, sekarang karena mungkin zaman ya, banyak yang sudah rapuh, pohon-pohon yang usianya sudah ratusan tahun sudah banyak yang pada tumbang, terutama di sana kemarin ini tuh tahun kemarin yang dekat Muara Bengkeng itu ada pohon ketapang dengan gayam itu yang usia yang usianya sudah ratusan tahun itu tumbang, mungkin karena dimakan zaman, sehingga sampai kena tembok tuh, temboknya alhamdulillah sudah diperbaiki lagi. Oke Pak, terakhir nih pesan-pesan buat teman-teman yang mau datang ke sini, ke Muara Bengkeng. Monggo Pak. Baiklah, untuk semua masyarakat silahkan mengunjungi ziarah, intinya kita bersilaturahmi pada tokoh-tokoh yang punya jasa dulu-dulunya artinya menyebarkan Islam. Setidaknya kita berterima kasih kita bisa Islam itu karena jejak-jejaknya beliau, karena kiprahnya beliau, sehingga kita menganut agama Islam. Tanpa adanya beliau ini mungkin Islam tidak sampai ke wilayah Cirebon Timur ini. Dan selayaknya kita berterima kasih kepada beliau karena jasa-jasanya artinya sudah mengislamkan, sudah mengajak manusia umat untuk mendekat kepada Allah. Mari kita berterima kasih, artinya bersyukur. Jadi yang namanya bersyukur bukan hanya kepada orang tua kita, terutama memang kepada ibu kita, kepada ayah kita, pada guru-guru kita, terus lanjut akhirnya kita juga berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Jangan berhenti di Rasulullah, lanjut lagi berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Oke. Teman-teman, sahabat Napak Tilas, tadi ya kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Mun Basir ya, panggilannya Pak Basir. Beliau bercerita bahwa selama 36 tahun beliau memelihara, memulasara situs ini dengan keikhlasannya Pak ya. Amin. Karena beliau berprinsip bahwa ini adalah salah satu bentuk pengabdian beliau terhadap leluhur ya, yang ada di sini. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di liputan selanjutnya. Terima kasih.